Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan rahmat-Nya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membimbing kita menuju jalan kebenaran dan mewariskan kita dengan ajaran-ajaran yang sempurna. Hadirin rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini, khatib menyeru kepada diri sendiri dan juga jemaah Jumat sekalian untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah, serta senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ketakwaan ini kita diberikan solusi pada segala macam masalah yang kita hadapi. Dengan ketakwaan, semoga kita juga dilimpahi rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, siapapun yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya akan diberikan padanya suatu jalan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Salah satu ujian besar bagi manusia di zaman ini ialah menjaga lisan dan menjaga jemari kita dari dosa. Jika dulu dosa lisan hanya melalui ucapan, kini di era digital dosa itu bisa menyebar lebih cepat melalui tulisan dan juga media sosial. Dua dosa besar yang sering diremehkan namun amat berbahaya, yaitu ghibah dan hoax. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian dengan yang lainnya. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan juga Maha penyayang. Ayat di sini jelas menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan ghibah. Bahkan Allah mengibaratkan ghibah seperti memakan bangkai saudara sendiri, sesuatu yang sangat menjijikkan. Ini menunjukkan bahwa ghibah merupakan perbuatan yang amat buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab,
Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah kemudian bersabda, engkau membicarakan saudaramu tentang sesuatu yang dia tidak suka. Para sahabat bertanya, bagaimana jika apa yang kami katakan itu benar tentang dirinya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jika apa yang kamu katakan benar tentang dirinya, berarti kamu telah melakukan ghibah. Dan jika tidak benar, maka itu adalah fitnah. Dari hadis ini, kita dapat memahami bahwa ghibah adalah perbuatan berbicara tentang keburukan atau aib orang lain, baik yang benar ataupun salah, yang mana orang tersebut tidak suka jika hal itu dibicarakan. Jika yang dibicarakan itu adalah benar, itu dikatakan ghibah, dan jika itu adalah salah, maka itu termasuk dalam fitnah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ghibah bukan hanya berbahaya bagi pelaku dan juga korbannya, tetapi juga membawa dampak negatif yang luas bagi kehidupan bermasyarakat. Berikut beberapa bahaya tentang ghibah. Yang pertama, bisa merusak kehormatan dan martabat orang lain. Ghibah mengakibatkan rusaknya kehormatan orang yang digunjingkan. Seringkali apa yang dibicarakan dalam ghibah merupakan aib atau kesalahan seseorang, padahal jika orang berhak atas kehormatannya sendiri. Dengan melakukan ghibah, kita sama saja dengan mencemarkan martabat seseorang dan menghancurkan reputasinya. Yang kedua, menciptakan permusuhan dan kebencian. Ghibah dapat menimbulkan rasa permusuhan. Orang yang menjadi korban ghibah bisa merasa tersinggung, marah, dan akhirnya menaruh dendam kepada orang yang membicarakannya. Selain itu, orang yang mendengarkan ghibah juga ikut membenci korban karena mendengar keburukan-keburukan tentang diri korban. Dengan demikian, ghibah memicu perpecahan dan tidak kerukunan, dan memicu ketidakrukunan dalam masyarakat. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, dari ghibah bisa merusak amal ibadah. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda bahwa pada hari kiamat nanti akan ada orang-orang yang datang membawa pahala kebaikan sebanyak gunung. Tetapi semua itu habis karena diberikan kepada orang-orang yang pernah mereka zalimi, termasuk korban ghibah. Betapa rugi orang yang suka ghibah karena amal baiknya akan hilang begitu saja sebagai tebusan dari perbuatan buruknya di dunia. Yang keempat, dari ghibah bisa mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat membenci perbuatan ghibah, dan perbuatan ini dapat mengundang murka dan azab dari Allah. Oleh karena itu, menjaga lisan dari membicarakan keburukan orang lain dan menjaga jemari kita dari tidak berkomentar negatif dan menyebarkan hoax adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, ghibah atau menggunjing keburukan orang lain diibaratkan oleh Allah seperti memakan bangkai saudara sendiri. Betapa jijiknya perbuatan ini, dan lebih berbahaya lagi ketika ghibah bersatu dengan hoax, yakni berita bohong yang disebarkan tanpa kebenaran. Hoax merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yang memiliki makna olok-olokan, cerita bohong, bahkan sepadan dengan kata kizib atau berdusta. Hoax mengandung makna berita bohong, berita yang tidak bersumber. Berita bohong sangat meresahkan terhadap umat manusia karena hanya akan melahirkan permasalahan-permasalahan yang terus beruntun. Karena sesuatu yang didasari dari satu kebohongan, maka seluruh penjabarannya juga akan dikategorikan bohong juga. Lebih parahnya lagi, berita bohong hanya akan menjadikan fitnah dan aniaya bagi yang lainnya. Mengenai berita-berita yang tidak jelas dalam kehidupan kita ini, Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti kepada kita semua melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an, surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasik, jika datang kepadamu orang fasik dengan membawa suatu berita,
fatabayyanu, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpa suatu musibah kepada suatu kaum yang kamu tidak mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Dari ayat ini jelas bahwa Islam melarang menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya, karena hal itu akan menimbulkan fitnah di mana-mana. Dan lebih parahnya, hoax akan menjadikan musibah bagi umat itu sendiri, karena bukan hanya merugikan satu orang, melainkan merugikan kepada yang lainnya juga. Di zaman yang sekarang ini, ketika kita mendengar berita dari orang lain, terutama dari media sosial yang mudah sekali viral, baik itu TikTok, Instagram, Facebook, WA, atau yang lainnya, maka wajib bagi kita menyimak terlebih dahulu, dibaca pelan-pelan, dan dipahami kabar tersebut sebelum kita sebar kepada orang lain. Kita harus bisa meluangkan waktu untuk memastikan bahwa kabar tersebut adalah kabar yang benar. Akan tetapi, kebanyakan masyarakat malas untuk membaca dan menelaah. Kebanyakan juga dari kita merasa bosan, sehingga sikap tersebut menjadikan bencana bagi orang lain. Ada yang hanya membaca judul berita saja yang sangat bombastis, sangat menarik, kemudian langsung di-share. Padahal terkadang isi dari itu semua tidak sama dengan yang di judulnya. Maka ketika hoax tersebut dibagikan dan memiliki muatan yang kontroversi, bahkan mengajak kepada kemungkaran, maka hal-hal anarkis dan vandalis bisa terjadi. Hadirin rahimakumullah, selain menjadi kegaduhan pada umat, hoax juga berbahaya bagi pelakunya, karena segala sesuatu akan kembali pada apa yang ia perbuat, kecuali orang-orang bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meminta maaf kepada umat yang telah dizalimi dengan berita bohong tersebut. Karena ketika seorang berbuat salah kepada manusia, dia harus bertobat kepada Allah dan meminta maaf kepada orang yang ia salahi. Karena bahaya bagi orang yang menyebarkan berita bohong kepada masyarakat. Allah akan memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang ia perbuat. Hal ini difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisyah fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, maka dia akan mendapat azab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum ta'lamun, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran surah An-Nur ayat 19. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Perbuatan ghibah dan hoax bukan hanya dosa individu, tetapi juga sumber musibah sosial. Dari keduanya lahir permusuhan, lahir perpecahan, bahkan kehancuran ukhuwah umat. Allah mengingatkan dalam Quran surah Al-Alaq, surah Al-Baqarah ayat 191, wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan ketahuilah bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Betapa banyak bencana moral, politik, bahkan bencana kemanusiaan terjadi karena berita palsu dan ghibah yang disebar tanpa bertanggung jawab. Dan ketika musibah menimpa, musibah apapun, maka bagi kita hendaknya tidak mencari kambing hitam, tidak saling menyalahkan, apalagi menyebarkan berita palsu. Sebaliknya, kita harus bersabar, introspeksi diri, berempati, dan saling menolong. Hadirin rahimakumullah, ketika kita sedang dilanda musibah atau melihat musibah yang melanda orang lain, kita bersikap ikhlas dan sabar, sebab semua yang terjadi adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman yang artinya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Siapapun yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam suatu musibah, sebagai seorang mukmin, kita harus dapat mengambil hikmahnya. Alih-alih terus meratapi musibah,
kita dapat menumbuhkan sifat empati kepada sesama, juga dapat dijadikan momen untuk mempererat persaudaraan, gotong royong untuk saling menguatkan dan memulihkan keadaan. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ke dalam ketakwaan, tapi jangan tolong menolong di dalam berbuat dosa dan permusuhan. Karena itu yang dapat kita lakukan ketika dilanda musibah, setidaknya ialah dengan saling mengingatkan dan menguatkan antar sesama bahwa selalu ada hikmah dalam setiap kejadian. Kemudian apabila berada pada posisi sebagai orang yang dapat menolong orang lain, maka tolonglah, bantulah dengan sesuatu yang kita miliki, baik secara individu ataupun dengan cara membuat gerakan. Kalaupun tidak mampu secara materi, maka bisa membantu dengan tenaga. Jika tidak bisa dengan materi ataupun dengan tenaga, maka paling tidak kita dapat menanamkan rasa ikut merasakan atau empati, dan kita kirimkan doa keselamatan kepada mereka yang tengah mendapatkan ujian. Orang-orang yang ringan tangan dan suka tolong menolong kepada saudaranya ini akan mendapatkan balasan kebaikan yang luar biasa, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan kesusahan-kesusahan orang mukmin ketika dia berada di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahan-kesusahannya di hari kiamat. Mari kita jadikan setiap musibah sebagai ladang amal dan juga empati, bukan sebagai ladang ghibah dan juga menyebarkan hoax. Semoga kita semua diselamatkan dari perbuatan-perbuatan tercela, dari perbuatan ghibah, fitnah dan juga hoax. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum ihsanin ila yaumiddin. Warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyyata wansur man nasaraddin wa khudhul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'annal bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة.